Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robinson Permana dengan NPM 233510159. Di sini saya akan mempelajari cara menerapkan Global State Management. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan website Codeipolitan. Nah, kita mulai langsung saja, yaitu apa itu State Management? Adalah data state manajemen praktik, strategi dan pola untuk mengelola bagaimana state tersebut diciptakan, diperbarui dan dibagikan dan dianjurkan di seluruh komponen aplikasi. Ini adalah disiplin dalam mengontrol aliran data. State manajemen proses menjaga pemahaman terhadap input dari sebuah aplikasi di berbagai alur data yang saling berkaitan dan membentuk satu transaksi bisnis lengkap atau sesi agar kita bisa tahu kondisi aplikasi pada waktu tertentu. Dalam ilmu komputer, input itu adalah informasi yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam program, dan state merujuk pada kondisi aplikasi berdasarkan input yang tersimpan, biasanya dalam bentuk variabel atau konstanta. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita gunakan analogi seorang pelayan waiter di restoran. State awal yaitu pelayan membaca buku pesanan yang kosong, kemudian usir pelanggan memesan steak dan kopi. Ini adalah aksi-aksi yang memicu perubahan state. Kemudian pelayan mencatat pesanan tersebut di bukunya. Buku pesanan yang awalnya kosong ini berisi data. Ini adalah pembaruan state. Kemudian sharing state, pelayan kemudian membaca buku pesanan ke dapur agar koki bisa mulai memasak. Kemudian pelanggan membatalkan pesanan kopi dan pelayan mencuri kopi dari buku pesanannya. State diperbarui lagi. Jika pelayan lupa mencuri kopi, akan terjadi inkonsistensi state. Koki akan membuat kopi yang tidak diinginkan pelanggan. Ini sama dengan bug dalam aplikasi. Nah, bagaimana cara kerja state management? Nah, setelah mempelajari apa itu state management, sekarang saatnya membongkar bagaimana ia bekerja. Nah, secara umum alat kerja state management mengikuti pola yang dapat diprediksi, seringkali mirip dengan flow arsitektur atau interaction data flow. Siklus state yang kelas yaitu, kemudian pertama itu state initialization, inisiasi, kemudian render, ketiga peristiwa atau aksi, keempat pembaruan state, kelima render ulang. Nah, dua model utama state management siklus ini berulang sepanjang umur aplikasi, menciptakan area data yang terprediksi dan mudah untuk didebug. Nah, dua model utama state management itu dalam prakteknya diterapkan di dua area utama, di sisi client dan di sisi server. Sebenarnya state management di sisi client side yaitu manajemen state di sisi front end. State aplikasi disimpan oleh aplikasi atau browser pengguna. Biasanya ditandai dengan tombol atau fitur user interface tertentu yang aktif untuk non-aktif, dan state tersebut dikirim bersama pesan koneksi UI memastikan pengguna dan aplikasi tetap selaras selama sesi berlangsung. Nah, contoh state front end yaitu UST dan client state. Nah, kemudian yang kedua itu state management di sisi backend. Di sisi backend, sebuah komponen aplikasi menggunakan struktur data eksternal atau database untuk mencatat state terakhir setelah aktivitas diproses. Proses berikutnya dimulai dengan mengambil state sebelumnya dari database. Variabel state dalam struktur data ini juga bisa menyingkirkan UI dan secara tidak langsung menggunakan dengan state CC saat ini. Contoh state backend yaitu session state, application state, dan database state. Kunci di backend adalah memilih tempat penyimpanan storage yang tepat, apakah di memori seperti radius untuk data yang cepat dan sementara, atau di database persistent seperti PostgreSQL, atau mengodom untuk data yang harus bertahan lama. Jadi jenis state dalam aplikasi yaitu developer software biasanya menangani beberapa jenis state atau pendekatan manajemen state. Memahami klasifikasi ini sangat penting untuk memilih strategi yang tepat. State manajemen adalah seni memilih alat dan pola yang sesuai untuk jenis state yang sedang ditangani. Nah, local state dari komponen lokal seperti modul individu yang tidak biasa diakses itu dimodifikasi oleh komponen lain. Ini adalah state yang paling sederhana. Ruang lingkup yang terbatas hanya pada satu komponen, misalnya state is open pada sebuah modal dialog atau state input value pada sebuah field input. State ini dikelola sepenuhnya di dalam komponen itu sendiri menggunakan mekanisme bawaan framework. Lingkupnya kata state lokal biasanya mudah dikelola. Kemudian yang itu intermodul atau komponen state atau state antar komponen. State ini muncul ketika komunikasi diperlukan antar komponen induk dan komponen anak. Biasanya state dipegang oleh komponen induk lalu diteruskan ke komponen anak melalui prop. Jika komponen anak perlu memperbarui state milik induk, ia memanggil fallback function yang juga diterima via prop. Nah, ketiga itu global state. Nah, state global adalah state yang dibutuhkan dan dapat diakses oleh banyak komponen yang berbeda, seringkali tidak memiliki hubungan financial secara langsung. Contohnya klasiknya adalah state autentikasi pengguna, state tema aplikasi, state keranjang belanja, dan state frekuensi pengguna. Ini area di mana konsep yang sesungguhnya paling terasa komprehensif. Biasanya mengelola state global dengan variabel biasa akan sangat berantakan. Di sini library state management khusus seperti Redux, Sustain, atau Context API berperan. Mereka menjadikan single source of truth, sebuah tempat penyimpanan state global yang berbesar yang dapat diakses oleh komponen manapun yang membutuhkannya.
Kemudian itu jenis-jenis lain server state, yaitu server server state data yang berasal dari backend. State ini memiliki karakter unik, bisa dicaci menjadi state kadaluarsa dan memerlukan sinkronisasi library seperti Reg, Query, SWR atau Apollo Client secara khusus dirancang untuk menangani server state dengan sangat baik. URL state data yang tersimpan di URL seperti parameter query atau dynamic segment. State ini penting untuk bisa dibagikan dan untuk navigasi dalam aplikasi. Apa itu library state management? Saat aplikasi tumbuh dari sekitar beberapa komponen menjadi sebuah kode base yang besar, mengelola state, terutama state global dengan kode vanilla akan menjadi mimpi buruk. Kode menjadi berantakan, sulit dilacak dan penuh dengan bug. Disinilah library state management datang menyelamatkan. Nah, mengenal library state management. Implementasi manajemen state biasanya memanfaatkan alat bantu dari library management state. Secara umum, library software itu hal yang umum di dunia pengembangan software. Sebuah library menyediakan berbagai elemen kode yang berhubungan, seperti model atau subroutine untuk tugas-tugas tertentu. Library ini mudah digunakan dan menghemat waktu developer karena nggak perlu menulis ulang kode umum dari nol, jadi hemat waktu dan testing. Nah, ini beberapa library state management populer untuk front end. Yang pertama itu ada Redux. Library yang terkenal dengan banyak digunakan. Redux menganut arsitektur flux dengan ketat. Ia memiliki sebuah store tunggal yang menjadi sumber kebenaran untuk state global. Untuk mengubah state, developer harus dispatch sebuah action objek yang menjelaskan apa yang terjadi. Perubahan state kemudian dilakukan oleh fungsi reducer yang murni. Redux sangat memprediksi dan mudah didebug, tapi sering dikritik karena boilerplate kodenya yang banyak. Dan itu justru merupakan jawaban atas kompleksitas Redux. State management merupakan sesuatu yang harusnya sederhana dan ditawarkan sustain. Kemudian Recall dikembangkan oleh Meta. Recall memperkenalkan konsep atom dan selecton. Atom adalah unit state yang dapat disubscribe oleh komponen manapun. Ketika atom berubah, semua komponen yang berlangganan akan dirender ulang. Kemudian itu Zota, yaitu terinspirasi dari Recall. Juga menggunakan konsep atom yang primitif. Perbedaannya, Zota memiliki API yang lebih minimal dan fokus pada pengalaman developer yang sederhana. Dan itu MobX mengadopsi paradigma yang berbeda dari alih-alih pengguna aksi dari murni menggunakan observable. Kemudian Context API Use Reducer ini adalah solusi bawaan dari Reg. Context API yang memungkinkan kita untuk membagikan data tanpa harus mengoper prop secara manual. Kombinasi dengan Reducer untuk menangani logika state, dan kompleks yang mirip dengan Reducer. Redux dapat menjadi solusi state management yang cukup powerful untuk aplikasi menengah tanpa menambah dependensi library eksternal. Nah, kemudian itu keuntungan menerapkan state management yang baik. Mengapa kita harus bersusah payah mempelajari dan menerapkan state management? State management adalah investasi yang membayarkan dirinya sendiri dalam bentuk kode yang lebih baik dan pengalaman developer yang lebih menyenangkan. Manajemen state itu penting banget dalam menyatukan aplikasi bisnis inti dan cloud. Tanpa manajemen state, aktivitas bisnis sederhana seperti pembelian atau permintaan informasi harus dilakukan sebagai satu penukaran permintaan dari respon saja. Ini bikin pengguna jadi repot dan aplikasi jadi kurang efektif. Bahkan dalam kasus seperti pemrosesan pesanan, pertukaran status bisa bikin informasi penting seperti stok barang terlewat. Tentu bisa berdampak besar bagi penjual dan bikin kecewa pembeli. Walaupun nggak semua aplikasi butuh manajemen state secara sama rata, pengguna manajemen state dapat bisa kasih beberapa keuntungan. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.